بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ketaatan, yaitu dalam majelis ilmiddin, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan menerima semua amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Babu salatil kusuf. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu salatil kusufi, utawi iki iku bab nerangaken salat gerhana. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, in kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. In kasafat dadi gerhana apa syamsu srengenge ala ahdi Rasulillah ing atase mangsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata ing dalem tinane wis mati sapa Ibrahimu, utawa seda sapa Ibrahim. Faqala mangka dawuh utawa padha ngucap sapa annasu manungsa ing kasafat wis dadi gerhana apa asyamsu srengenge limauti Ibrahim krana matine Ibrahim, putrane Kanjeng Nabi. Faqala mangka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Inna syamsa sak temene srengenge wal qamara lan bulan iku ayatani tondo karune min ayatillah saking pira-pira tondo kekuasaane Allah. La yang kasifani ora dadi gerhana apa srengenge lan bulan limauti ahadin krana matine wong suwiji, wala li hayatihi lan ora krana uripe wong suwiji. Fa idza ra'aitumuhuma mongko tatkalane ningali sapa sira kabeh ing gerhana matahari, gerhana srengenge utawa gerhana bulan, fad'ullaha mongko ndonga sapa sira kabeh Allah ing Allah, wasallu lan salata sapa sira kabeh hatta tankashifa sehingga ilang gerhanane. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin al-Bukhari hatta tanjaliya sehingga wis tersingkap apa gerhanane. Walil Bukhari min hadithi Abi Bakrata radhiyallahu anhu fasallu mongko salata sapa sira kabeh wada'u lan donga sapa sira kabeh hatta yukshafa sehingga den buka apa ma barang bikum kelawan sira kabeh. Hadirin rahimakumullah,
Ini bab menjelaskan tentang sholat gerhana. Sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dalam bahasa Arab, kata kasafa, kusuf itu sebenarnya diperuntukkan untuk dua-duanya, baik untuk matahari maupun untuk bulan. Dengan kaf, kusuf itu digunakan untuk matahari, kusufus syams dan kusuful qamar. Itu pada dasarnya. Tetapi dalam penggunaannya pada umumnya kusuf itu digunakan untuk gerhana matahari. Sedangkan untuk gerhana bulan itu menggunakan khusuf. Jadi kusufus syams kemudian khusuful qamar. Maknanya yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Tetapi dalam bahasa Arab pada dasarnya dengan kaf, kasafa itu diperuntukkan untuk dua-duanya. Gerhana secara umum baik itu matahari maupun bulan. Maka di sini dikatakan babu sholatil kusuf. Baik kusufus syams maupun khusuful qamar. Karena kusuf bisa untuk dua-duanya. Dalam ketika dimutlakkan di sini dikatakan babu sholatil kusuf, bukan babu sholatil kusuf wal khusuf, enggak. Kenapa? Karena ketika disebut kusuf itu sudah masuk khusufil qamar. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa suatu ketika terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertepatan dengan hari wafatnya putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim. Ibrahim di sini bukan nama Nabi, tetapi nama putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 7 putra dan putri, 3 putra dan 4 putri. Semuanya telah wafat sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu, yaitu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini yang wafatnya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang 6 lainnya semuanya telah wafat sebelum Nabi wafat. Bahkan sebagian ada yang telah wafat ketika mereka masih kecil. Sebagian ada yang sempat sudah menikah, kemudian wafat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan kewafatan mereka. Dan ini merupakan sebuah musibah yang besar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyaksikan putra dan putrinya wafat sebelum beliau. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada beliau. Ketika Ibrahim putra Nabi itu wafat, Nabi Ibrahim bersedih, tentu saja beliau bersedih, dan beliau ketika itu sempat menangis, meneteskan mata atas wafatnya Ibrahim. Perlu untuk diketahui bahwa Ibrahim alaihissalam itu tidak seperti putra dan putri Nabi yang lainnya. Dari sisi bahwa putra-putri Nabi yang lain itu berasal dari Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra. Semua dari istri Nabi yang bernama Khadijah. Sementara Ibrahim ini berasal dari Mariyatul Qibtiyah. Berasal dari Mariyatul Qibtiyah. Dan Mariyatul Qibtiyah bukan istri Nabi, tetapi amatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan istri Nabi. Karena ada sebagian
yang mungkin tidak memahami sehingga mengatakan beliau adalah juga istri Nabi, Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah bukan istri Nabi dan tidak pernah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam Islam seorang amat itu boleh untuk digauli, halal bagi sayyidnya untuk menggaulinya. Itu hukumnya di dalam Islam. Sehingga dari Mariyatul Qibtiyah ini, bukan istri Nabi, amat, itu melahirkan seorang putra dari Nabi, yaitu yang bernama Ibrahim. Sama dengan Hajar. Hajar itu adalah amat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dihadiahkan oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Sarah. Nabi Ibrahim istrinya namanya Sarah. Kemudian Sarah dihadiahi seorang amat oleh Raja Mesir namanya Hajar dan dihadiahkan kepada suaminya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, siapa Mariyatul Qibtiyah ini juga seorang budak yang kemudian dari Nabi melahirkan seorang putra bernama Ibrahim, tetapi wafat ketika masih kecil. Nah, di hari wafatnya Ibrahim, putra Nabi ini, terjadi gerhana. Terjadi gerhana matahari. Sehingga orang-orang itu pada ngomong. Masyarakat ketika itu pada ngomong, ini matahari gerhana gara-gara Ibrahim meninggal. Karena Ibrahim putra Nabi itu meninggal, maka terjadilah gerhana. Dihubung-hubungkan wafatnya Ibrahim dengan terjadinya gerhana matahari pada hari itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan. Beliau mengatakan, beliau bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah tanda. Dua tanda dari sekian banyak tanda keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yang kasifani limauti ahadin wala li hayatihi. Dua matahari yaitu dan bulan, kedua-duanya itu tidak gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Jadi gerhana itu nggak ada hubungannya, kata Nabi, nggak ada hubungannya dengan hidupnya seseorang atau matinya seseorang. Oh, karena gerhana berarti ada seseorang yang mati. Oh, karena gerhana berarti ada seseorang yang sedang dilahirkan. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Tetapi murni bahwa keduanya adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, fad'ullaha, maka berdoalah kalian kepada Allah, wasallu hatta tankashifa, dan salatlah kalian sampai sudah hilang gerhananya. Jadi ketika terjadi gerhana berarti kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan kita melaksanakan sholat gerhana. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini berarti menunjukkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang masyru'iyah sholatil khusuf, yaitu dianjurkannya melaksanakan sholat gerhana di waktu kita melihat gerhana, di saat kita menyaksikan terjadinya gerhana. Ketika kita melihat dengan mata kepala kita terjadi gerhana, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Tetapi apabila kita nggak melihatnya, misalnya tertutup mendung sehingga kita tidak melihatnya, maka para ulama mengatakan tidak disyariatkan bagi kita untuk melakukannya.
Kemudian yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa sepanjang terjadi gerhana, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak sholat, doa, tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hilangnya gerhana. Jadi bukan hanya sekedar sholat 2 rakaat kemudian selesai, tetapi sepanjang gerhana masih terjadi, maka di saat itu kita dianjurkan juga untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dalam rangka untuk menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita takut kepada Allah, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa terhadap segala sesuatu, agar kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya segala macam musibah yang terjadi, misalnya terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus, banjir dan sebagaimana, dan musibah-musibah alam yang lainnya, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita takut kepada Allah, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka di sepanjang waktu gerhana masih terjadi, maka kita memperbanyak doa, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, zikir dan sebagainya. Karena dalam hadisnya dikatakan hatta tangkashifa. Doa dan salat itu dilakukan sampai matahari atau bulan yang gerhana itu hilang gerhananya. Ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perintah untuk menjalankan salat ataupun doa ini adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Artinya salat gerhana itu hukumnya sunnah menurut jumhur mayoritas ulama dan bukan menunjukkan arti wajib. Karena ketika ada perintah dalam syara', di dalam Al-Quran, di dalam hadis, pada dasarnya itu lil wujub. Al-aslu fil amr itu lil wujub. Pada dasarnya perintah itu untuk menunjukkan wajib. Tetapi terkadang dengan qarinah-qarinah tertentu itu menunjukkan arti yang lain, termasuk dalam hal ini menunjukkan makna sunnah. Nah, di sini kan Nabi menggunakan fi'il amr, fad'u, berdoalah kalian, sallu, salatlah kalian, perintah Nabi. Tapi perintahnya lin nadab, untuk menunjukkan makna sunnah, tidak menunjukkan makna wajib. Kemudian salat gerhana ini termasuk sholat yang memiliki sebab. Memiliki sebab. Artinya pengerjaannya atau pelaksanaannya itu tergantung terjadinya sebab itu. Terjadinya sebab itu. Karena ada ada sholat-sholat itu yang dikatakan zatu waktin, yang memiliki waktu. Seperti misalnya sholat 5 waktu, zuhur, itu sholat zatu waktin, dia memiliki waktu, yaitu zuhur dikerjakan di waktu zuhur, asar dikerjakan di waktu asar, maghrib dikerjakan di waktu maghrib. Nah, yang 5 waktu semuanya itu sholat-sholat yang memiliki waktu. Sholat sunnah yang memiliki waktu, misalnya sholat duha, dikerjakan di saat waktu duha. Kemudian ada sholat-sholat yang zatus sabab, memiliki sabab. Dia dikerjakan karena ada sebab. Seperti seseorang masuk ke dalam masjid. Karena dia masuk ke dalam masjid, sebabnya masuk ke dalam masjid, maka dia disunnahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini namanya zatus sabab. Nah, sholat gerhana itu zatus sabab. Karena terjadi gerhana,
maka seseorang dianjurkan, disunnahkan untuk sholat gerhana. Jika tidak terjadi gerhana, maka yang enggak disunnahkan untuk melaksanakan gerhana. Atau dia tidak melihat gerhana, maka tidak disunnahkan untuk gerhana. Di sana terjadi gerhana, misalnya di Jakarta, tetapi di sini enggak terlihat ada gerhana, maka tidak disunnahkan untuk sholat gerhana. Nah, karena sholat gerhana ini memiliki sabab, yaitu sababnya ketika kita melihat terjadinya gerhana. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini juga ada bantahan Nabi terhadap keyakinan masyarakat ketika itu bahwa matinya seseorang atau bahwa gerhana itu berhubungan dengan matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Dan ini adalah sesuatu hal yang keliru. Nggak ada urusan perbintangan. Ini yang kemudian sekarang ada ahli nujum, ahli ramal yang menghubungkan kehidupan dunia ini, kehidupan manusia ini dengan perbintangan. Kan ada kayak begitu. Kalau dia lahirnya begini misalnya, maka seperti ini. Nah, dia meramal kejadian yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi pada seseorang diramalkan dengan ilmu perbintangan, dihubungkan dengan bintang-bintang yang di langit. Dijadikan sebagai dasar untuk meramalkan apa yang terjadi di antara manusia. Ini adalah ilmu yang tidak benar dan tidak ada hubungan antara apa yang terjadi dengan apa yang dengan perbintangan yang ada. Tetapi bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya terjadi sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz yang terletak di atas langit ketujuh. Bukan sesuai dengan apa yang perbintangan yang ada, tetapi terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz, yaitu takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia. Maka kita harus waspada terhadap hal-hal yang seperti itu. Ada kalau dia lahirnya bulan Juni, maka namanya apa? Saya nggak paham, saya sudah lupa juga nggak memperhatikan hal itu. Kan ada kalau bulan Juni namanya Gemini, ya. Kalau bulan Oktober namanya itu kan nama-nama bintang, nama-nama bintang yang dihubungkan, berarti keuangannya sedang begini, percintaannya sedang begini dan seterusnya. Itu semuanya tidak boleh dipercaya, tidak boleh dipercaya. Nggak ada hubungannya bintang-bintang dengan kehidupan manusia di bumi ini. Hadirin rahimakumullah, ini hadis ini membantah tentang hal itu. Karena waktu itu masyarakat menghubungkan, ini Ibrahim putra Nabi wafat, gerhana terjadi gara-gara ini. Nah, mereka menghubungkannya, sesuatu yang di langit dengan sesuatu yang terjadi di bumi ini. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi bi qiraatihi. Anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jahara banteraken bacaan sapa Kanjeng Nabi fi salatil kusufi ing dalam salat gerhana bi qiraatihi kelawan bacaane Kanjeng Nabi. Fa shalla mangko salat sapa Kanjeng Nabi arba'a rakaatin kelawan petang papat pira-pira rakaat fi rakaataini ing dalem rong rakaat.
wa arba'a sajadatin lan papat pira-pira sujud. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdhu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fa ba'atha mongko ngutus sapa Kanjeng Nabi munadian ing wong kang manggil, yunadi kang manggil sapa munadi, as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Itu panggilannya. Hadirin rahimakumullah. Dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeraskan bacaannya dalam sholat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi di siang hari, tentu saja. Gerhana bulan terjadi di malam hari, tentu saja. Dan di keduanya Rasulullah itu mengeraskan suaranya. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa pendapat yang arjah, pendapat yang paling unggul untuk sholat gerhana matahari itu dengan jahar, dengan suara keras. Jadi meskipun di siang hari, biasanya kalau kita sholat zuhur, sholat asar, itu kan sirri, kita bacaannya tidak keras. Tetapi untuk sholat gerhana matahari, meskipun dia di siang hari, itu bacaannya dengan suara keras. Ini pendapat yang paling unggul. Ada pendapat yang lain yang mengatakan kalau kusufus syams, gerhana matahari, itu dengan suara lirih. Kalau khusuful qamar, gerhana bulan, itu dengan suara keras. Ada yang berpendapat seperti itu. Imam Malik itu berpendapat al-imam yukhayyar, imam itu boleh memilih. Silahkan kalau gerhana matahari, silahkan imam itu membaca dengan keras, nggak masalah. Membaca dengan suara lirih juga nggak masalah. Tetapi pendapat yang paling unggul yang pertama kita sebutkan tadi, bahwa dalam gerhana matahari maupun gerhana bulan dalam sholatnya itu bil jahar, dengan suara yang keras. Di sini disebutkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Nabi itu jahara fi sholatil kusuf bi qiraatihi, bahwa beliau itu mengeraskan bacaannya dengan suara keras. Suara keras artinya bisa didengar oleh selain dia, orang yang lain itu bisa mendengarkan suaranya. Kalau sirri, maka hanya dirinya yang bisa mendengar bacaan yang dia baca. Fasalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin. Bagaimana itu? Nabi sholat 4 rakaat dalam 2 rakaat. Nah, kalau kita belum belajar fikih, maka kita akan bingung. Kalau kita belum belajar fikih bab sholat kusuf, maka kita bingung bagaimana sholat 4 rakaat dalam 2 rakaat. Prakteknya bagaimana? Sholat 4 rakaat kok dalam 2 rakaat. Dan 4 sujud. Hadirin rahimakumullah, para fuqaha, para ahli fikih menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sholatul kusuf, sholat gerhana, itu 2 rakaat. Tetapi dengan setiap rakaatnya itu 2 kali berdiri, 2 kali rukuk, dan 2 kali sujud. Sehingga kalau 2 rakaat, masing-masing 2 kali berdiri, itu seakan-akan 4 rakaat. Jadi seseorang mulai sholat, kemudian dia rukuk. Setelah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian dia rukuk. Setelah rukuk, dia berdiri lagi. Apa yang dilakukan berdiri? Baca Fatihah lagi, baca ayat lagi. Kemudian rukuk. Kemudian baru i'tidal, kemudian sujud. Berarti rukuknya berapa kali? 2 kali.
Berdirinya berapa kali? 2 kali. Sujudnya berapa kali? 2 kali dalam 1 rakaat. Nanti pada rakaat yang kedua juga demikian. Dia berdiri setelah dari sujud yang kedua, dia berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat. Setelah itu dia rukuk. Setelah rukuk dia berdiri, baca Fatihah lagi. Baca Fatihah lagi, kemudian baca surat lagi, kemudian dia rukuk lagi. Kemudian baru i'tidal, kemudian sujud, duduk, kemudian sujud. Baru kemudian duduk untuk tasyahud akhir. Maka di sini 4 rakaat dalam 2 rakaat. Nah, seakan-akan 4 rakaat itu seakan-akan 4 rakaat, tapi sebenarnya 2 rakaat. Tapi seolah-olah seakan-akan 4 rakaat karena berdirinya itu 2 kali setiap rakaat dan rukuknya itu 2 kali setiap rakaat. Berarti semuanya berdirinya itu 4 kali, rukuknya itu 4 kali. Sehingga seakan-akan itu 4 rakaat. Nah, itu baru kita paham kalau setelah kita mendengar penjelasan dari para fuqaha, para ahli fikih terkait dengan masalah ini. Kalau kita hanya sekedar membaca hadis saja, maka kita bisa bingung. Nabi sholat 4 rakaat dalam 2 rakaat. Bagaimana ini? Nah, tetapi setelah kita mendengar penjelasan dari para ulama fikih, baru kita mengerti. Oh, ternyata maksudnya seperti itu. Karena itu hadis seperti yang sering kita tekankan, nggak bisa kita baca sendiri, kita pahami sendiri. Kita harus merujuk kepada pemahaman para ulama. Kalau dia hadis itu berkaitan dengan fikih, maka kita merujuk kepada para fuqaha. Jika hadis-hadis itu berkaitan dengan akidah, maka kita merujuk kepada para ulama akidah, para ulama kalam. Apabila hadis-hadis itu berkaitan dengan akhlak tasawuf, kita merujuk kepada pemahaman para ulama tasawuf dan sebagainya. Dan seterusnya, yang jelas mereka yang sudah memiliki pemahaman karena memiliki ilmu-ilmu yang bisa menjadi alat bagi mereka di dalam memahami Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi itu tata cara sholat kusuf, sholat gerhana. Kemudian juga dikatakan di sini faba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah, karena di sini adalah sholat sunnah yang disyariatkan azan dan iqamah itu hanya dalam sholat 5 waktu. Itu ada azan, ada iqamah dalam rangka memanggil umat Islam melaksanakan sholat jamaah. Tetapi dalam sholat sunnah itu nggak ada azannya, nggak ada iqamahnya. Nah, sholatul kusuf, sholat sunnah, nah, di sini tidak ada azan, tidak ada iqamah, tetapi panggilannya adalah as-salatu jami'ah. Jadi ada seseorang yang diutus untuk memanggil umat Islam mengerjakan sholat gerhana dengan panggilan as-salatu jami'ah. Demikian juga dalam sholat-sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah, seperti dalam sholat hari raya, seperti dalam sholat tarawih, maka panggilannya as-salatu jami'ah. Itu adalah panggilan untuk sholat jamaah dalam sholat-sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Karena nggak semua sholat sunnah itu dianjurkan berjamaah, tetapi sebagian sholat sunnah itu justru disyariatkan untuk dilakukan sendiri-sendiri. Seperti sholat duha sendiri-sendiri, seperti sholat tahajud sendiri-sendiri, seperti sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Jangan melakukannya jamaatan, sendiri-sendiri kita melakukannya. Tetapi untuk sholat hari raya jamaah, untuk sholat tarawih jamaah. Nah,
untuk sholat gerhana dengan secara berjamaah. Nah, itu telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang rincian sholat-sholat tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pada hadis berikutnya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala in khasafatis syamsu ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasalla faqama qiyaman tawilan. Nah, ini perhatikan in khasafat asy-syams. Nah, meskipun matahari tetapi memakai bahasa in khasafa, bukan in kasafa. Kenapa? Karena memang maknanya sama. In kasafa atau in khasafa bisa untuk syams, bisa untuk al-qamar. Meskipun tadi kita katakan umumnya untuk asy-syams itu kusuf pakai kaf. Kalau qamar bulan itu pakai kha, khusuf. Nah, di sini pakai khaf padahal untuk syams. In khasafat asy-syams, in khasafat wus gerhana apa asyamsu srengenge ala ahdin nabiyyi ing atase mongsone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla mangka salat sapa Kanjeng Nabi, faqama mangka jumeneng sapa Kanjeng Nabi qiyaman kelawan jumeneng tawilan kang suwe, nahwan min qiraati nahwa ing padane saking maca surat Al-Baqarah, min qiraati suratil Baqarah. Kuat enggak ini baca surat Al-Baqarah? Nah, satu rakaat. Tsumma raka'an nuli ruku' sapa Kanjeng Nabi ruku'an kelawan ruku' tawilan kang dawa. Tsumma rafa'an nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi faqama ngangkat sangka ruku' faqama mangka jumeneng sapa Kanjeng Nabi qiyaman kelawan ngadeg tawilan kang suwe. Wa huwa lan utawi qoma kang kapindo iku dunal qiyami sak ngisore jumeneng al awwali kang pertama. Tsumma raka'an nuli ruku' sapa Kanjeng Nabi ruku'an kelawan ruku' tawilan kang dawa kang suwe wa huwa lan utahi ruku' kang kapindo duna ruku'i ing dalem wangsane ing dalem ngisore ruku' al awwali kang kawitan kang pertama. Tsumma sajada nuli sujud sapa Kanjeng Nabi, tsumma qama nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi qiyaman kelawan jumeneng tawilan kang suwe. Wa huwa lan utawi sujud kang kapindo jumeneng kang kapindo iku dunal qiyamil awwali sak ngisore jumeneng kang kawitan. Tsumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunar ruku'il awwal, sama dengan yang tadi. Tsumma rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwal. Tidak kita maknani karena sama dengan yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunar ruku'il awwal. Tsumma rafa'a ra'sahu tsumma sajada. Tsumma sajada nuli sujud sapa Kanjeng Nabi. Tsumma sharafa nuli buyaran sapa Kanjeng Nabi teka salat wa qadin jalat lan teman-teman wis ilang apa gerhanane apa asyamas gerhanane matahari fa khataba nuli khutbah sapa Kanjeng Nabi annasa ing menungsa muttafaqun alaihi wa lafdzu lil Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslimin salat sapa Kanjeng Nabi khina kusifat tatkalane gerhana apa asyamsu srengenge samaniyata rakaatin ing 8 pira-pira rakaat fi arba'i sajadat ing dalem 4 pira-pira sujud. Wa an aliyin mithlu dzalika wa lahu an Jabirin radhiyallahu anhu shalla 6 rakaat salat sapa Kanjeng Nabi 6 rakaat ing 6 pira-pira rakaat fi arba'i sajadat kelawan 4 pira-pira sujud. Wali Abi Dawud ana Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu shalla faraka'a 5 rakaat nuli rukuk sapa Kanjeng Nabi 5 rakaat ing 5 pira-pira rakaat. Wasajada lan sujud sajadataini kelawan rong sujudan. Wa fa'ala lan nglakoni fi tsaniyati ing dalem kang kaping pindho mithla zalika ing padane mangkono-mangkono rakaat 5 rakaat wasajada sajadatain. Hadirin rahimakumullah.
hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang tata cara sholat gerhana yang seperti tadi sudah kita jelaskan. Tadi sudah kita jelaskan, di sini dijelaskan, yaitu bahwa ketika matahari, dikatakan ketika matahari terjadi gerhana di masa Rasulullah, Rasulullah sholat itu berdiri lama. Jadi pada rakaat yang pertama, untuk berdiri yang pertama itu sepanjang membaca surat Al-Baqarah. Lama sekali. Kalau kita sekarang nggak kuat, ya, nggak kuat. Setengah saja Al-Baqarah bisa nggak kuat. Atau seperempatnya itu mikir-mikir. Nah, karena ya pada masa sekarang ini kebanyakan kita belum merasakan manisnya ibadah. Berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan solihin, para aulia. Ketika mereka beribadah kepada Allah, ketika mereka sholat, maka mereka menemukan kelezatan, kenikmatan sholat. Merasakan sholat itu begitu, mereka ingin berlama-lama dalam sholat. Itu Rasulullah, para sahabat, para aulia seperti itu. Tetapi kebanyakan kita pada masa sekarang ini, ketika kita sholat pengen cepat selesai, cepat rampung. Padahal setelah itu, setelah kita sholat kemudian kita duduk-duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika tadi sholat, kenapa kok rasanya pengen cepat dan tahiyat akhir segera salam. Nah, ini adalah ya karena kita perlu meningkatkan kekhusyuan kita di dalam sholat, dan kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sesuatu yang berat itu menjadi nikmat, yaitu tatkala hawa nafsu kita sudah terkalahkan oleh diri kita. Hadirin rahimakumullah, ini masalah yang lain ya, masalah yang tetapi itu sebagai evaluasi diri kita yang hendaknya kita meningkatkan kekhusyuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi di sini dalam rakaat pertama berdiri yang pertama itu surat Al-Baqarah. Kemudian berdiri yang kedua surat yang panjang juga, dikatakan di sini faqama qiyaman tawilan. Tetapi dunal awal, tetapi lebih masanya lebih pendek dari berdiri yang pertama. Nanti pada rakaat yang kedua juga begitu, pada berdiri yang pertama itu qiyaman tawilan. Pada rakaat yang kedua juga masih qiyaman tawilan, tetapi dunal awal, lebih pendek dari berdiri yang pertama. Demikian juga dalam rukuk. Dalam rukuk di sini dikatakan tsumma raka'a ruku'an tawilan. Rukuknya juga lama sekali. Nanti dalam fikih itu akan dijelaskan lamanya itu selama apa? Selama kadar membaca surat tertentu. Itu lamanya rukuk. Jadi nggak kayak sholat biasa. Kalau kita sholat gerhana kan kayak sholat biasa. Kayak sholat biasa yang dibaca surat yang dihafal yang pendek, rukuknya juga pendek kayak biasa. Semestinya enggak. Rukuknya panjang 2 kali, sujudnya panjang sekali 2 kali. Semuanya serba panjang. Pokoknya kalau untuk sholat kusuf, sholat gerhana, berdirinya panjang itu lama ya. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, semuanya serba lama. Dikatakan di sini dalam hadis ini sampai Nabi itu begitu salam gerhananya sudah habis. Jadi dipaskan sholatnya
lama dipaskan sampai gerhana matahari itu hilang. Nah, panjang, sholatnya menjadi sangat lama. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang apa yang tadi kita telah jelaskan. Tetapi tambahan penjelasan bahwa dalam berdiri, dalam rukuk, dalam sujud, semuanya dilakukan dengan porsi lama, tidak pendek, sebagaimana sholat biasa. Namun dari sisi panjangnya antara berdiri pertama dan berdiri kedua, yang kedua lebih pendek. Antara rukuk pertama dengan rukuk yang kedua lebih pendek. Antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua lebih pendek. Lebih pendek tapi masih panjang. Masih panjang, masih lama. Tetapi dibandingkan dengan yang pertama itu lebih pendek. Nah, nanti ada penjelasan dalam kitab fikih tentang kadar panjangnya yang seharusnya kita lakukan. Meskipun apabila tidak seperti ini, misalnya kita melakukannya dengan biasa-biasa saja, itu juga sah. Tetapi praktek yang dilakukan oleh Nabi yang semestinya kita ikuti itu yang tadi telah kita jelaskan. Nah, kemudian di sini ada beberapa riwayat. Nah, dalam hadis yang kita baca tadi ada beberapa riwayat yang berbeda-beda tentang rakaat dari sholat gerhana. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 6. Nah, tetapi yang tadi kita sampaikan 2 rakaat dengan tata cara yang tadi itu yang jumhur, yang diajarkan oleh jumhur mayoritas ulama yang tadi telah kita sampaikan 2 rakaat tadi dengan tata cara yang tadi telah kita jelaskan. Adapun ada yang mengatakan riwayatnya itu 4 rakaat atau 6 rakaat, 8 rakaat, itu ada yang mendasarkan pada dalil itu, tetapi itu bukan pendapat yang dipegangi oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama. Yang intinya adalah melakukannya sampai matahari atau bulan itu gerhananya hilang. Sehingga ada yang menggambarkannya sampai sampai 6 rakaat sampai 8 rakaat. Hadirin rahimakumullah, kita selesaikan sekalian ini karena ada 2 hadis pendek setelahnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ma habbat rihun qattu illa jasa an-nabiyyu ala rukbatayhi. Ma habbat ora berhembus apa rihun angin qattu babar pisan illa jasa kejaba deprok sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi ing atase lutut dengkul lorone kanjeng Nabi. Wa qala lan donga sapa kanjeng Nabi, Allahumma ja'alha rahmah wa la taj'alha azaba. Allahumma do Gusti Allah ij'alha dadekna sapa panjenengan ing rih rahmatan ing rahmat. Wala taj'alha lan aja ndadekaken panjenengan ing rih azaban ing siksa. Ketika terjadi terjadi tadi yang kita katakan ada musibah, di sini ada angin kencang berhembus, maka Nabi kemudian berdoa, Allahumma ja'alha rahmah wa la taj'alha azaban. Ini bisa diamalkan. Karena di dalam hadis itu disebutkan la tasubbur rih fa innaha ma'murah. Janganlah kalian itu mencela angin. Karena angin itu ma'murah. Angin itu diperintah. Artinya berhembusnya angin itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya angin itu diperintah, ada yang menghembuskan. Artinya malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menghembuskan angin sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ada kalanya angin itu dihembuskan sebagai nikmah, angin sepoi-sepoi basah,
enak kalau kita duduk-duduk di pinggir pantai misalnya, atau di pinggir sawah, kan nikmat. Itu namanya rih yang makmurah, yang diperintah sebagai nikmat. Ada kalanya angin itu makmurah, diperintah dihembuskan oleh malaikat, itu sebagai nikmah, azab, sebagai azab bagi seseorang. Sehingga ketika angin itu berhembus, semuanya hancur, rumah-rumah berantakan, orang-orang pada pada mati, pohon-pohon pada tumbang. Itu namanya makmurah sebagai nikmah, sebagai azab. Maka ketika berhembus angin, kita berdoa, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Rawahu Syafi'i wa Tabarani. Satu lagi, wa anhu radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fi zalzalatin sitta rakaat. Saat temene Kanjeng Nabi iku salat sapa Kanjeng Nabi fi zalzalatin ing dalam gempa sitta rakaat ing 6 pira-pira rakaat wa arba'a sajadat lan 4 pira-pira sujud. Wa qala hakadha salatul ayat. Rawahul Bayhaqi wa dzakara Syafi'i an Aliyin mithlahu duna akhar. Terjadi musibah, termasuk di sini terjadi gempa bumi. Seseorang, ini kan tanda kekuasaan Allah, yang agar kita itu takut kepada Allah ketika terjadi gempa bumi. Gempa bumi itu terjadi, para ulama menjelaskan, yaitu dengan para malaikat mengguncangkan gunung. Karena gunung itu adalah watadul ardi, dia adalah pasaknya bumi. Seperti kalau kita membuat tenda, itu ada pasak yang ditancapkan ke bumi, yang di dalamnya itu lebih dalam dibandingkan yang terlihat. Gunung juga demikian, ditancapkan di bumi, yang bawahnya lebih dalam dibandingkan naiknya. Kalau naiknya sekian kilo misalnya atau sekian meter, maka ke dalam buminya itu lebih dalam. Ketika itu digoyang, maka bumi akan berguncang. Terjadilah gempa bumi. Dan itu adalah ayat min ayatillah, salah satu tanda kekuasaan Allah, sebagai peringatan kepada kita agar kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita kemudian dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat atas dosa-dosa kita. Allah memberikan peringatan-peringatan tersebut agar kita ingat dan kita kembali kepada jalan yang benar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.